Halo, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21. Nah, di sini saya punya rekan-rekan yaitu dari Aziz Wahyu Prayoga, Esa Hernanda, dan Zulfikar Hakim. Nah, dari peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21, ini dari Aziz gimana? Sebelum kita bahas lebih lanjut nih, kita harus membahas dulu pendahuluannya. Pendahuluan tuh perkembangan digital di era sekarang tuh membuat banyak sektor terkena dampaknya, ya. Karena baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, serta norma yang berlaku. Sehingga membuat banyak terjadi hal-hal yang baru. Sehingga kita perlu adaptasi lagi nih terkait dengan meninggalkan kebiasaan lama. Serta pemanfaatan teknologi ini membuat banyak perubahan. Salah satunya di dunia pendidikan. Gimana sih di dunia pendidikan setelah ada pemanfaatan teknologi yang senantiasa memerlukan inovasi nih di dunia pendidikan untuk terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi digital ini di bidang pendidikan juga banyak sekali dampaknya. Ada dampak positif serta dampak negatif yang mungkin nanti akan dibahas di pembahasan oleh rekan saya. Sebelum itu, dampak-dampak tersebut juga bisa kita minimalisir terkait bagaimana manfaatan serta fasilitas yang akan dikembangkan oleh masing-masing pemerintahan terkait peningkatan keterampilan kognitif siswa. Kemudian untuk daftar pustaka atau kajian pustaka apa sih yang kita pakai dalam pembahasan kali ini mungkin akan disampaikan oleh rekan saya, Yesaya Berliana. Wah, untuk kajian pustakanya itu kita menggunakan peran teknologi sebagai media pembelajaran di era abad 21 itu judul dari kajian pustaka kita, Mas Aziz. Nah, dari itu ini pembuatnya dari si Thomas Said, dosen program studi pendidikan ekonomi dari Stikip Bima di tahun 2023. Nah, metode riset yang digunakan yaitu studi literatur pada jurnal peran teknologi sebagai media pembelajaran di era abad 21 ini. Nah, pembahasannya itu akan disampaikanlah oleh Mas Silvikar. Oke, saya Zulfikar akan menyampaikan pembahasan dalam presentasi kali ini, yaitu penggunaan teknologi digital di era modern telah membawa dampak yang signifikan dalam dunia pendidikan, terutama dalam memfasilitasi akses dan fleksibilitas pembelajaran. Dalam era modern ini, digitalisasi memungkinkan siswa untuk belajar secara lebih fleksibel melalui platform online, rekaman kuliah, dan berbagai sumber belajar digital. Siswa tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, karena dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Hal ini tidak hanya membantu mengatasi hambatan geografis, tetapi juga meningkatkan motivasi serta hasil belajar siswa, karena mereka dapat mengatur sendiri waktu dan tempat belajar sesuai kebutuhan. Bayangkan saja bila misalnya di area 3T banyak siswa-siswa yang terbatas informasi, dan apabila menggunakan teknologi modern saat ini seperti satelit dari Starlink, mereka dapat mengakses informasi dari pendidikan-pendidikan yang sama di seluruh Indonesia seperti itu. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke saya. Hmm, pembahasannya menarik ya dari teknologi digital di era modern ini. Nah, dari pembahasan itu pasti ada kesimpulan dan saran. Apakah Esa Hernanda akan memberi kesimpulan dan saran? Oke, izin untuk untuk memberikan kesimpulan ya dari apa yang saya tangkap dengan pembahasan tadi ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau misalnya kita bisa lihat atau kita bisa dengar tadi ya untuk kita pahami dimana kalau misalnya teknologi ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas dalam pembelajaran. Nah, buktinya sendiri kita bisa melihat kalau misalnya tadi di wilayah di luar Jawa atau di luar yang tidak terdapat internet dengan baik atau hasil
dari buku-buku yang baik, nah kita bisa gunakan internet ini atau teknologi ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi sehingga murid yang ada di satu tempat mempunyai kesamaan dalam pembelajaran dari murid satu ke murid yang lain. Contohnya yang mempunyai banyak variabel atau mempunyai banyak buku lah gitu, punya banyak informasi. Nah selanjutnya di sini itu juga ada teknologi yang tepat dapat memperkaya pengalaman belajar. Nah teknologi sebenarnya juga sendiri kan banyak banget entertainmentnya, mulai dari TikTok, Facebook dan juga lainnya. Tapi kan dilihat sendiri bahwa entertainment digunakan untuk menghibur diri. Jadi kalau misalnya digunakan dengan tepat, nah di sini itu dalam konteks pembelajaran, maka akan memperkaya pengalaman belajar, di mana nantinya kita akan bisa mendapatkan informasi atau pengalaman belajar itu dari luar negeri pun juga bisa. Jadi nggak cuma di dalam negeri pun atau di dalam daerah atau wilayah, tapi kita bisa menggunakan seluruh informasi yang terdapat dalam informasi di seluruh dunia ini lewat teknologi. Nah, selanjutnya itu adanya kolaborasi antara guru, siswa, dan institusi diperlukan agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal. Di mana kolaborasi ini gunanya untuk memperkaya atau menggunakan teknologi secara optimal ya. Karena kan kita tahu sendiri bahwa kita nggak akan 100% di ruang kelas terus, dan bahkan kalau misalnya pun ada bencana atau apapun, kita bisa menggunakan teknologi ini untuk belajar gitu. Nah di sini tuh gunain teknologinya itu banyak banget sehingga bisa dimanfaatkan secara optimal banget nih. Selanjutnya itu bisa kita cek itu di kuantitas dan juga meningkatkannya itu. Jadi peningkatannya itu nggak cuma dari efektivitasnya doang dalam pembelajaran, tapi aksesibilitas, fleksibilitas dalam pembelajaran pun juga meningkat. Alhasil kualitas pembelajaran juga meningkat gitu. Nah, interaktifnya ini berasalkan dari kolaborasi antara guru, siswa, dan institusi. Nah, selanjutnya untuk saran bagiku saya sendiri. Nah, di sini itu pendidiknya itu perlu dilatih untuk memanfaatkan teknologi. Nah, semua orang kan nggak pasti gitu kita paham teknologi satu dan teknologi lain gitu kan. Contohnya anak telekomunikasi, mungkin mereka paham gitu tentang osiloskop, tapi kan anak orang yang belajar pendidikan mengenai komputer kan tidak terlalu menggunakan osiloskop untuk menentukan sinyal atau jaringan gitu kan. Nah, alhasil perlu adanya pelatihan dalam memanfaatkan teknologi ini. Nah, selanjutnya itu ada institusi pendidikan harus membuat konten pembelajaran yang menarik dan interaktif. Siapa sih di sini yang bosen gitu kan ngeliatin dosen atau guru cuman baca gitu, cuman memberikan teori saja gitu, yang alhasil kan banyak yang tidur gitu, ada yang main saja gitu kan. Nah, gunanya untuk adanya pembelajaran menarik dan interaktif ini gunanya untuk bisa para mahasiswa ini dan juga para siswa ini semakin girang untuk mempelajari materi tersebut gitu. Nah, selanjutnya disebut ada siswa dan orang tua perlu dididik agar bijak teknologi. Kita semua nggak mau kalau misalnya anak kita atau orang tua kita kena tipu di dunia online gitu. Alhasil kita perlu ajarin bagaimana kita bisa bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, itu dia kesimpulan dan saran dari aku untuk pembahasannya lagi. Saya kembalikan ke Yesaya. Silakan. Wah, bagus sekali dari kesimpulan dan sarannya. Makasih Mas Esa. Nah, dari peran teknologi digital ini kita dapat banyak informasi dan pembahasan dari rekan-rekan saya, dari Aziz Wahyu Prayoga, Zulfikar Hakim, dan Esa Hernanda. Nah, dari hal-hal ini banyak sekali informasi yang kita dapatkan. Untuk Aziz Wahyu Prayoga ada yang ditanyakan? Mungkin cukup dari saya. Atau dari Mas Zulfikar? Cukup. Nah, dari kelompok 2 saya tutup untuk peran teknologi digital sebagai media pembelajaran di era abad 21. Terima kasih.